Kekhawatiran tidak akan memperbaiki hari esok, tapi akan merusak sukacitamu hari ini. Kali ini kita akan buat kroket udang dengan bahan yang ada di rumah. Ini bahan-bahannya sudah aku siapin. Ada beberapa macam ya di sini, rame. Jadi ada kentang, 3 buah kentang ukuran sedang, dipotong-potong ini nanti akan kita goreng. Direndam air supaya dia tidak hitam. Kemudian ini ada 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan butter, ini bisa di skip ya, dan lada bubuk secukupnya saja, kira-kira 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Kemudian 1 buah pala yang dihaluskan seperti ini, dan 3 buah bawang merah yang akan kita goreng. Kemudian ada setengah sendok teh garam dan kaldu jamur. Kemudian ada 50 gram keju parut. Jadi keju ini buat kamu yang suka ya. Kemudian nanti akan digulirkan dengan tepung panir dan udang. Kemudian ada 1 butir telur utuh yang akan kita pakai nanti. Kalau kamu suka bisa kamu gunakan oregano, tapi kali ini aku tidak gunakan oregano. Ayo kita mulai. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan bawang merah yang sudah diiris. Jadi untuk bawang merah ini bisa digantikan dengan bawang goreng ya. Tapi di sini kita goreng sendiri aja. Sekalian untuk supaya minyaknya itu juga wangi bawang. Nanti akan kita goreng kentangnya juga. Oke, kalau ini sudah warnanya kecoklatan, sudah bisa diangkat. Kemudian kita lanjutkan lagi goreng kentangnya. Jadi kentangnya dipotong kecil-kecil seperti ini saja supaya lebih cepat matang. Kenapa nggak dikukus? Kalau dikukus biasanya itu akan lebih cepat basinya. Tapi kalau digoreng, kadar airnya itu kan tidak menyerap ke dalam kentangnya. Jadi kroketnya itu akan menjadi kroket yang lebih tahan lama ya. Jadi digoreng sampai kentangnya matang aja. Setelah itu kita angkat dalam keadaan hangat-hangat. Nanti kita akan haluskan. Jadi kalau dihaluskan bisa gunakan chopper ataupun mixer ya, ataupun blender. Tapi kali ini kita gunakan saja bahan yang simple. Bisa gunakan rolling pin ataupun cangkir gelas ya. Jadi bisa kita gunakan untuk menghaluskan kentangnya. Karena kentangnya ini hangat, akan lebih cepat dihaluskan. Sambil dihaluskan, masukkan garam dan kaldu jamurnya. Jadi garamnya di sini setengah sendok teh, tapi tidak penuh ya, karena nanti akan kita gunakan keju. Kejunya juga udah ada rasa asinnya. Kemudian ini ada pala yang sudah dihaluskan. Sekalian aja bumbunya dimasukin ya, bawang gorengnya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan buat perkedel ya. Kemudian masukkan lada bubuknya, campur lagi sampai rata sambil dihaluskan. Kalau mau cepat bisa gunakan chopper ya, ataupun blender bisa. Kemudian masukkan keju yang sudah diparut. Kejunya bisa gunakan cheddar ataupun parmesan juga bisa. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Jadi kalau kamu tidak mau terlalu lembek adonannya, kamu bisa gunakan telur yang ukurannya kecil saja. Tapi kalau di sini aku pinginnya yang sedikit lebih creamy, jadi aku gunakan 1 butir telur ayam yang ukurannya kira-kira sekitar 70 gram. Diaduk rata lagi. Supaya gampang dibentuk, nanti ini dimasukkan ke dalam
freezer juga boleh. Kemudian campurkan 1 sendok makan tepung tapioka atau bisa digantikan dengan tepung maizena. Ini adonannya agak lembek, jadi kalau mau gampang dibentuk, masukkan aja dulu ke chiller ya, atau ke freezer. Oke, untuk lebih wangi dan lebih premium rasanya, kita masukkan lagi 1 sendok makan butter. Kemudian siapkan putih telur untuk kita lekatkan tepung panirnya nanti. Kalau nggak ada putih telur, bisa gunakan tepung terigu diberikan air. Oke, sekarang dibentuk. Kita bentuk bulat boleh, kalau mau buat bentuk lonjong juga bisa ya. Jadi dibentuk, kemudian diberikan udang di bagian tengahnya. Jadi udangnya itu, ekornya itu jangan dibuang. Cukup buang kepala dan juga buang bagian kulit yang ada di bagian badan udangnya. Jadi adonannya supaya lebih gampang dibentuk, jangan lupa masukkan ke dalam chiller dulu ya, kira-kira 30 menit atau sekitar 15 menit di freezer. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, aku akan lanjutkan sampai selesai. Oke, sekarang kita akan panirkan kroket udangnya. Jadi gulirkan ke putih telurnya supaya bisa melekat tepung panirnya nanti. Jadi sambil sedikit dibantu bentuknya supaya dia lebih bulat. Jadi usahakan satu tangan yang kena bagian basah, tapi satu tangannya lagi bagian yang keringnya. Jadi nanti tepung panirnya itu tidak lengket-lengket di tangan ya, dan tidak kotor di bagian putih telurnya. Ini bisa dimasukkan ke dalam freezer dulu, nanti kapan mau dimakan bisa digoreng. Seperti ini kira-kira bentuknya. Oke, karena aku lanjutkan sampai selesai. Ini yang sudah dipanirin, sebentar lagi akan kita goreng. Panasi minyaknya dulu, tapi jangan terlalu panas ya, supaya bagian luarnya itu tidak cepat gosong.
warnanya sudah cukup kuning keemasan, jangan terlalu ireng ya. Ya seperti ini. Yang sudah selesai, kita goreng kroket udangnya. Saatnya icip-icip. Bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi buat kamu yang gak suka creamy seperti ini, bisa dibentuk sedikit lebih padat dan gunakan telur yang ukurannya lebih kecil. Jadi adonannya itu tidak terlalu lembek. Ini rasa asinnya sudah pas dan juga teksturnya creamy-nya aku suka. Oke. Semoga video ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama dengan kita di sini. Oke. Thank you ya buat kalian yang sudah subscribe aku selama ini dan ngedukung aku. Buat kalian yang baru menemukan channelku, jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya. Oke, thank you for watching. See you. Bye-bye.